Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan peninggalan sejarah di Museum Nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Abdillah. Nama saya Skejan Freddy Simanjuntak. Nama saya Agam Raja Palevi. Nama saya Putri Oktaviani. Nama saya Sifan Rafiza. Nama saya Delia Vera Salsabila. Topeng Barong Landung Jero Luh, pasangan dari Barong Landung Jero Gede, merupakan pencerminan mitologi dan penolak bala. Jenis topeng ini dipentaskan pada waktu-waktu tertentu, terutama pada musim wabah penyakit melanda di suatu desa, serta saat perayaan Galungan dan Biodalan di suatu tempat suci yang melaksanakan pemujaan atau sesembahan Barong Landung. Topeng Barong Landung Jero Gede, pasangan dari Barong Landung Jero Luh, merupakan pencerminan mitologi dan penolak bala. Jenis topeng ini dipentaskan pada waktu-waktu tertentu, terutama pada musim wabah penyakit melanda di suatu desa, serta saat perayaan Galungan dan Biodalan di suatu tempat suci yang melaksanakan pemujaan atau sesembahan Barong Landung. Selanjutnya ada sorghum hermada. Arti harapan masa depan. Tanaman ini adalah jenis arelia yang dapat memanfaatkan seluruh bagiannya, baik sebagai sumber pangan alternatif pengganti beras karena kandungan karbohidratnya dan proteinnya yang tinggi, maupun untuk kerajinan tangan. Tanaman ini juga dikenal karena ketahanannya terhadap kondisi kering dan lahan kurang subur, serta masa tanamnya yang relatif pendek. Sorghum hermada bisa menjadi alternatif pengganti beras. Arca Durga adalah arca atau patung batu Dewi Durga, tokoh mitologi Hindu yang terkenal sangat cantik dan pemberani dan juga merupakan pasangan dari Dewa Siwa. Beliau ini juga dikenal sebagai Mahisasura Mardini yang artinya penakluk Asura. Rekonstruksi kuda nil purba Hexaprotomon supalensis. Fosil yang akrab disebut Popo ini menjadi populer di Sangiran. Fosil ini digali dari tanah liat Rawa dan kemudian direkonstruksi dalam rangka kerjasama Indonesia-Perancis. Gambar tersebut menampilkan artefak budaya dan sejarah yang dipajang di balik kaca. Pameran ini mencakup beberapa objek yang berbeda. Yang pertama ada patung dan figur. Terdapat patung kecil berwarna gelap menyerupai figur manusia di bagian bawah kanan, serta beberapa patung kepala atau topeng di bagian atas tengah. Yang kedua ada tekstil berhias. Kain atau karpet panjang berhias dengan pola geometris dan bunga yang rumit terbentang secara horizontal di tengah pameran. Yang ketiga ada simbol bulan sabit. Sebuah objek besar berbentuk bulan sabit berwarna gelap terlihat di bagian kanan atas. Dan yang terakhir ada struktur bertingkat. Di bagian bawah kiri terdapat struktur kayu atau batu berwarna gelap yang menyerupai piramida bertingkat atau model kuil. Dari gambar tersebut tampaknya merupakan alat-alat yang berhubungan dengan kegiatan perikanan atau pengumpulan hasil alam. Yang pertama ada perangkap ikan. Terdapat dua buah perangkap ikan besar berbentuk keranjang anyaman, satu berbentuk lonjong horizontal di sebelah kiri, dan satu lagi berbentuk keranjang bundar yang dipasang secara miring di bagian atas tengah. Yang kedua ada keranjang. Beberapa keranjang anyaman yang lebih kecil terlihat di bagian kiri bawah, mungkin digunakan untuk menyimpan atau membawa barang. Yang ketiga ada model perahu. Sebuah model perahu kayu yang relatif besar mendominasi sisi kanan bawah gambar. Perahu ini memiliki struktur tambahan di atasnya, kemungkinan untuk menopang layar atau peneduh, dan sebuah jangkar kecil yang menggantung di haluan. Kepala kerbau purba Bubalus palekerabau. Kerbau purba yang pernah hidup di Jawa, salah satu mamalia darat yang unggul dalam berenang. Tanduknya yang besar membantunya dalam menghindari predator pada masa itu. Selanjutnya ada beberapa macam rempah-rempah yang ada di Indonesia. Gambar tersebut menampilkan koleksi artefak kayu tradisional yang dipajang di museum. Artefak-artefak tersebut meliputi berbagai jenis senjata dan perkakas.
Terdapat beberapa objek yang menyerupai kapak, busur, dan senjata genggam lainnya dengan ukuran dan bentuk yang sangat unik. Gambar tersebut menampilkan 2 miniatur rumah tradisional Indonesia yang dipajang di dalam museum. Miniatur di sebelah kiri adalah model rumah tradisional yang digunakan untuk menyimpan padi. Struktur panggungnya terbuat dari kayu dan atap hijau, menunjukkan kearifan lokal dalam desain bangunan. Dan miniatur di sebelah kanan diidentifikasi sebagai rangkiang. Rangkiang adalah lumbung padi khas Minangkabau. Teks pada gambar menjelaskan bahwa rumah adat termasuk rangkiang. Dibangun dengan material lokal seperti kayu yang memiliki sifat lentur dan daya tahan terhadap guncangan gempa. Mustika Rasa adalah judul buku yang mendokumentasikan resep masakan Nusantara yang disusun oleh pemerintah Indonesia. Buku ini diprakarsai oleh Soekarno dan dikerjakan dengan bantuan salah seorang istrinya, yaitu Hartini, sejak tahun 1964. Sayangnya, akibat gerakan 30 September, pengerjaan buku ini menjadi terburuk. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,